Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel tips dan trik bersama gua Awan Darmawan. Oke guys, kali ini gua akan membuat video ulasan tentang pelet ikan ya. Pelet ikan yang udah gua gunakan yaitu Takari versus Osaka. Gua akan ulas kedua pelet ini, kekurangan dan kelebihannya itu berdasarkan pengalaman gua. Di sini gua bukan endorse dari salah satu produk, jadi ulasan gua ini sifatnya sangat objektif berdasarkan pengalaman gua. Oke guys, bagaimana kekurangan dan kelebihan dari kedua pelet tersebut? Langsung saja kita simak videonya. Cekidot. Nah oke guys, sekarang di depan gua sudah ada kedua pelet tersebut, yaitu Takari dan Osaka ya guys. Nah ini kedua pelet ini sudah gua gunakan sejak lama, semenjak gua menghobi ikan mas koki ini. Nah awalnya gue itu menggunakan pelet Takari ini guys, awalnya ini. Kemudian gua beralih ke Osaka. Nah ini dia, gue beralih ke Osaka karena gue pikir waktu itu Osaka mempunyai kandungan nilai protein yang lebih tinggi ketimbang Okari ya guys. Nah ini dia, ini Osaka nih ya, kita lihat dulu ya, proteinnya itu 38% ya. Ini Osaka 38%. Dan yang Takari itu kandungan proteinnya adalah ini guys, 30%. Nah, kandungan protein itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan guys. Makanya gue beralih ke Osaka. Gue pakai Osaka sekitar 3 bulan ya. Sebelum beralih ke Osaka itu 3 bulan yang lalu, dan kemudian gue kembali lagi ke Takari. Kenapa gue kembali lagi ke Takari? Karena Osaka ini menurut gue ya, dia mempunyai kekurangan, yaitu membuat air dalam akuarium kita menjadi lebih cepat keruh. Nah menjadi cepat hijau. Nah ini baru aja gue ganti ya penggunaan peletnya dari Osaka ke Takari. Yang sebelumnya itu Takari itu airnya, kualitas airnya cukup baik, itu air cukup bening guys ya, menggunakan Takari. Nah ini sudah beralih, udah seminggu gue balik lagi ke Takari. Yang awalnya Takari, terus gue beralih ke Osaka, dan kemudian gue ke Takari lagi sekarang guys. Karena kebutuhan gue itu di sini, akuarium gue itu dipajang di ruang tamu guys. Jadi cukup merusak pemandangan ya apabila airnya berwarna hijau atau airnya keruh. Nah ini dia, ini sudah gue ganti juga guys, gue ganti Takari kembali. Nah ini lumayan cukup bening walaupun sedikit berkabut ya. Nah ini adalah ikan hasil breedingan gue sendiri ya, usianya itu 4 bulan ya, 4, 3, dan 2 bulan. Ini ya usianya nggak rata karena semua hasil breedingan gue itu gue taruh sini sebagai media growing atau media pertumbuhan ya. Akuariumnya ukuran 100 x 40 cm. Nah kembali lagi ke peletnya guys. Nah ini dia pelet Takari dan Osaka ini. Nah itu dia, tadi Osaka mungkin udah gue sebutin kekurangan, yaitu air cenderung keruh. Namun Osaka ini juga memiliki kelebihan guys. Kelebihannya yaitu menggunakan Osaka itu pertumbuhan ikan itu lebih cepat ya, gue akui lebih cepat. Nah ini ikan gua nih yang awalnya tadinya kecil nih ya, ini gua beri Osaka nih ya. Mana ini dia, ini awalnya itu kecil pas gue beli itu ya. Nah sekarang sudah cukup besar ya. Nah ini udah cukup besar, sekarang lumayan besar menggunakan Osaka ya. 3 bulan gua kasih Osaka itu lumayan pertumbuhannya cukup besar. Sekarang kita kembali ke Takari. Takari yaitu pertumbuhan ikan ya, gue akuin dia standar aja, bahkan cenderung lambat pertumbuhan ikan. Cuman untuk kualitas air itu dia sangat baik Takari itu ya. Makanya teman-teman di sini semua mungkin penggunaan pelet ini harus berdasarkan kebutuhan. Jika kalau kayak gue gini ya, akuarium gue itu sering dipakai buat video tutorial atau membuat konten ya, dan lokasinya itu berada di ruang tamu yang identik dengan pajangan ya sebenarnya ya, akuarium pajangan penghias ruangan ya. Jadi airnya itu haruslah berwarna
bening, airnya itu bening karena fungsinya juga sebagai pajangan rumah ya, agar enak dipandang atau sedap dipandang mata. Nah itu dia, makanya gue kayaknya untuk akuarium di ruang tamu ini gue harus menggunakan takari kembali. Nah, sebab agar enak dipandangnya, kalau air bening itu bisa enak dipandang dan bisa menghilangkan stres saat kita pulang kerja dan duduk santai di depan akuarium ya. Itu sangat membantu kita dalam mengurangi stres dalam rutinitas kita ya, yaitu bekerja. Oke, mungkin kalau untuk teman-teman yang punya area breeding seperti ikan di kolam yang tidak terlalu tampak oleh orang banyak, mungkin bisa menggunakan Osaka. Nah, kayak sekarang media breeding gue yang ada di samping, sekarang gue pakai Osaka karena Osaka ini sangat baik untuk pertumbuhan ikan. Nah, dan untuk harga takari ini harganya itu tergantung daerah dan toko kalian masing-masing, penjualnya juga beda-beda. Kalau di gua sendiri ini cukup murah, ini hanya Rp5.000 ya untuk takari, Rp5.000 di daerah gua. Dan pada saat video ini dibuat ya, ini itu sekarang bulan Juni 2020, ini harganya Rp5.000. Tergantung penjualnya juga, kadang ada yang jual 6.000, ada yang 7.000 ya, beda-beda ya. Tapi kalau daerah gue ini 5.000 harganya. Gue beli di toko ikan hias biasa. Nah untuk Osaka ini selisihnya hanya Rp1.000. Ini harganya itu 6.000. Mungkin beda-beda juga untuk daerah juga ya. Daerah teman-teman atau penjual juga beda-beda. Tapi kalau di gua, di langganan gue ini harganya hanya Rp6.000 untuk Osaka ini. Selisihnya hanya Rp1.000. Karena mungkin nilai kandungan Osaka itu lebih tinggi ya. Dan untuk teksturnya sendiri ini sama, cuman bedanya kalau takari itu dia warna-warni, kalau Osaka itu dia pure, semua warnanya coklat guys, itu dia. Dan baunya sedikit amis. Kalau jika Osaka ya, baunya sedikit amis, mungkin karena emang kandungan proteinnya lebih tinggi sehingga baunya itu jadi lebih sedikit amis ya. Baunya cukup lumayan menyengat. Kalau takari itu baunya biasa aja, tidak terlalu menyengat ya. Nah itu guys, itu dia mungkin ulasan pelet ikan antara takari versus Osaka ya guys. Gua sekali lagi di sini gua bukan endorse dari salah satu produk ini. Gua hanya bercerita berdasarkan pengalaman pribadi gue. Makanya gua berusaha untuk seobjektif mungkin ya. Untuk membantu teman-teman, mungkin barangkali di sini ada yang menggunakan kedua pelet ini juga. Nah ini tuh mungkin pelet ini tuh digunakan untuk teman-teman ya yang kualitas ikannya ikan pasar kayak gue ini kualitas ikan pasar ya, rata-rata ya, bukan ikan pensi atau bukan ikan kontes mungkin ya. Dilihat dari harganya juga cukup murah kan, pelet ini ya hanya 5.000 dan 6.000. Nah ini dia ini untuk pelet ikan-ikan pasar ya. Jika teman-teman ikan kontes atau ikan pensi mungkin peletnya di atas ini pasti ya. Di sana juga ada berbagai merek-merek ternama ya. Nah makanya gue hanya membantu buat bagi para penghobi ikan-ikan pasar di sini guys, mungkin bisa jadi bahan referensi. Oke guys, mungkin itu aja video yang bisa gue buat kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe jika kalian menyukai video ini, dan di share ke teman-teman kalian jika dirasa perlu. Akhir kata gue ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.